Shalom semua, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Pada pagi hari yang indah ini, saya membahas 21 bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, pagi hari ini saya akan membahas 21 bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, banyak sekali orang menyerang iman Kristen. Dan mereka berkata, Yesus itu manusia. Yesus itu hanya sekedar nabi. Yesus itu bukan Tuhan. Orang Kristen itu sesat. Mereka menyembah manusia. Bapak Ibu, selama saya berjalan, saya sekolah di teologi, di sekolah pendeta, dan juga ada beberapa pelayanan yang saya sudah tempuh. Banyak sekali pernyataan dan pertanyaan yang diajukan, yang dilontarkan kepada iman Kristen. Banyak sekali orang berkata Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia ataupun dia hanya sekedar nabi. Dan berbagai macam pernyataan dan pertanyaan yang semacamnya. Orang Kristen itu sesat. Mereka menyembah manusia. Nah, Bapak Ibu, dari hal-hal tersebutlah saya punya hati. Saya tergerak untuk memberikan suatu jawaban kepada Bapak Ibu. Mungkin banyak Bapak Ibu, bahkan mungkin banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan mungkin ragu-ragu tentang ketuhanan Yesus Kristus. Entah karena dia memang tidak baca Alkitab, hanya sekedar gereja, atau alasan-alasan lainnya. Bapak Ibu, video kali ini saya rindu sekali membantu Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang rindu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang rindu mengerti kebenaran firman. Sekali lagi Bapak Ibu dengar baik. Banyak sekali orang Kristen, ketika banyak orang yang berkata, kenapa kalian percaya Yesus? Yesus itu kan manusia, dia itu bukan Tuhan. Dan apa buktinya di Alkitab kalau Yesus itu adalah Tuhan? Banyak sekali orang Kristen hanya diam dan tidak mampu menjawab. Bahkan banyak juga dari antara mereka yang murtad, yang mualaf, mereka meninggalkan Yesus. Mereka tidak percaya Yesus karena bagi mereka Yesus itu bukan Tuhan. Dari yang dulunya mereka Kristen, akhirnya mereka pindah agama, mereka meninggalkan Yesus. Karena menurut mereka benar juga ya, Yesus itu bukan Tuhan karena dia manusia, dia makan, dia minum, dia tidur, dia lapar. Apalagi Yesus mati di kayu salib. Dari hal-hal demikianlah tidak heran kalau banyak orang Kristen yang dulunya dia adalah dari kecil sampai Kristen, adalah Kristen sampai besar dewasa dia Kristen, tiba-tiba meninggalkan Yesus. Karena ada serangan-serangan terhadap iman Kristen yang berargumentasi Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Kenapa kalian percaya? Kalian itu sesat. Kalau Yesus Tuhan, tunjukkan buktinya di dalam Alkitab, di mana Yesus sendiri berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nah, inilah yang mau saya bahas. Dan kita akan buktikan kita akan bahas 21 bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang rindu mengerti kebenaran firman Tuhan, jangan lewati video ini. Kita akan bahas. Saya akan bagi dalam beberapa bagian pembahasannya. Bapak Ibu, Allah itu penuh kemuliaan. Allah yang mulia tidak mungkin bisa dilihat oleh manusia, karena manusia adalah orang berdosa. Allah itu kudus, Allah itu suci. Jadi manusia tidak mungkin dapat melihat Allah tanpa Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Seorang ahli teologi, pakar teologi berkata, yang namanya Pascal menyebut Allah sebagai Deus absconditus, atau Allah yang tersembunyi.
Tetapi Allah yang tersembunyi itu juga telah menyatakan dirinya kepada manusia. Sehingga dengan demikian kita dapat mengenalnya. Dan dalam wujud Yesuslah kita dapat mengenal Allah itu. Sebab Yesus itu adalah gambar Allah sendiri yang telah menjelma menjadi manusia. Nah, kita lihat poin pertama, bukti pertama, Yesus itu adalah Tuhan dalam Alkitab. Yang pertama, Yesus sudah ada sebelum alam semesta ini dijadikan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Yesus itu sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Sebelum langit dan bumi diciptakan, Yesus sudah ada. Sebelum benda-benda penerang di langit, bintang, bulan, matahari, sebelum laut diciptakan, sebelum manusia diciptakan, sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Itulah bukti pertama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita lihat ayat firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Yesus sudah ada. Yang pertama, kita buka Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Bapak Ibu yang punya Alkitab bisa dibaca. Dan kalaupun ada HP kudusnya, ada Alkitab dalamnya, bisa buka dan baca. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah Yesus maksudnya ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia dalam hal ini adalah Yesus. Yesus disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali bahwa Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatunya diciptakan. Yesus sudah ada. Jadi Bapak Ibu mulai mengerti kan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Jangan Bapak Ibu kira Yesus itu baru ada ketika dia dilahirkan oleh Maria. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatunya diciptakan. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Perhatikan kalimat yang terakhir. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ada beberapa banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bukti yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah pencipta. Itulah bukti kedua bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah pencipta. Jangan Bapak Ibu kira Yesus tidak mencipta. Yesus itu bukan pencipta. Bapak Ibu dengar baik. Yesus itulah pencipta langit dan bumi. Pencipta segala sesuatu yang ada. Itulah bukti kedua bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita lihat Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Mazmur 33 ayat 6 dan 9, Bapak Ibu kita baca. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Ibu sekali lagi kita baca baik-baik.
Oleh firman Tuhan, langit telah diciptakan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ibu-ibu, jelas sekali bahwa oleh firman Tuhan, segala sesuatu telah diciptakan. Langit telah diciptakan. Di ayat 9 berkata, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Orang berkata, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhannya orang Kristen? Ya, Yesus juga. Yesus itu dalam bahasa Yunani-nya dia disebut Logos, yang artinya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah Yesus. Yesus yang disebut Logos adalah firman, itulah Allah sendiri. Firman itulah yang menciptakan. Oleh firman Tuhan, langit telah diciptakan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Jadi jelas Bapak Ibu, Yesus itu mencipta. Kolose 1 ayat 15 dan ayat 16-nya. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16-nya, perhatikan baik. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ayat 16-nya, karena di dalam dialah, maksudnya dalam Yesus, telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik penguasa maupun pemerintah. Segala sesuatu diciptakan dalam Dia dan oleh Dia. Jelas Bapak Ibu, segala sesuatu itu diciptakan di dalam Yesus. Jadi itu poin kedua, Yesus adalah Tuhan, karena Yesus adalah pencipta. Cocokkah merasa Bapak Ibu bungkus? Ya. Poin yang ketiga, Yesus adalah Tuhan. Bukti Yesus adalah Tuhan, yaitu Yesus ada sebelum Abraham. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ketika Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, kita lihat dulu ya, Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Saya menjelaskan poin ketiga, bukti Yesus adalah Tuhan. Yohanes 8 ayat 58. Kita baca Bapak Ibu. Kata Yesus kepada mereka, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Yesus menjawab orang-orang Yahudi. Yesus berkata, aku telah ada sebelum Abraham ada. Orang-orang Yahudi, mereka terkejut. Mereka heran. Mereka berkata, bagaimana mungkin Yesus ada, bagaimana mungkin engkau ada sebelum Abraham ada? Sementara Abraham ada sudah berapa ribu tahun sebelum Yesus lahir, pada abad ke-1. Jadi Bapak Ibu, Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku telah ada, kata Yesus. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkannya, Yesus itu ada di dalam kekekalan. Yesus yang adalah Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Dia adalah kekal. Sebab dia adalah Allah sendiri. Yesus ada sebelum Abraham. Itu poin ketiga. Poin yang keempat, Yesus itu adalah Tuhan. Yaitu Yesus yang awal dan yang terakhir.
Bapak Ibu, sekali lagi Yesus itu yang adalah Tuhan, dia tidak terikat ruang dan waktu. Dia hidup di dalam kekekalan. Dan dia yang awal, dia yang terakhir. Kita lihat Wahyu. Kita lihat Bapak Ibu, Wahyu pasal 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13 Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu dengar baik, Yesus firman Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Jadi Bapak Ibu jelas? Bungkus, cocok kamu rasa? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Salah poin yang keempat, bukti Yesus adalah Tuhan. Yesus itu Alfa dan Omega. Yesus itu yang awal dan yang terakhir. Yang pertama dan yang terkemudian. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia ada di dalam kekekalan. Kita lihat lagi. Bukti yang kelima, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah firman. Itulah bukti kelima, Yesus adalah Tuhan dalam Alkitab. Yaitu Yesus adalah firman. Kalau banyak sekali orang berkata Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Kenapa kalian percaya sih sama Yesus? Orang Kristen itu sesat. Mereka menyembah manusia. Bapak Ibu dengar baik. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sebenarnya dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Di ayat 14-nya berkata, dan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Yesus yang disebut Logos dalam bahasa Yunaninya, dan artinya adalah firman, yang adalah Allah sendiri, dia telah menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi saya tekankan bahwa firman itu atau Logos itu adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga Bapak Ibu dapat menjawab, dapat mengerti, memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Satu kerinduan saya dengan program-program seperti ini, yaitu Bapak Ibu bertambah pengetahuannya. Ingat, pengetahuan itu adalah kekuatan, adalah power. Kita tidak perlu tahu banyak hal, tapi ketika kita memiliki pengetahuan, itu adalah kekuatan. Kekuatan yang dahsyat. Mengenal Yesus itu adalah sukacita terbesar, kebanggaan yang luar biasa, melebihi dari apapun. Banyak sekali orang, banyak agama-agama ataupun orang menyembah apa yang tidak mereka kenal. Tapi kita, saya dan Bapak Ibu, kita mengenal kepada siapa kita menyembah, yaitu kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini di bagian pertama, di part pertama saya sudah membahas 5 bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi saya akan bagi dalam beberapa bagian pembahasan mengenai 21 bukti dalam Alkitab Yesus adalah Tuhan. Di pagi hari ini saya sudah membahas 5 poin. Jadi ada 16 poin lagi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang rindu mengerti, mengenal Yesus secara intimasi, secara mendetail, Bapak Ibu jangan lewatkan
untuk nonton video, untuk ikuti terus, dengan satu harapan Bapak Ibu semakin kuat di dalam Yesus. Ingat Bapak Ibu, kita punya Yesus yang luar biasa, kita punya Yesus yang dahsyat, yang mampu menyelamatkan kita. Jaminan keselamatan kita hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Amin Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semakin cinta Tuhan, semakin percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.